Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sesi ini dengan mata kuliah optimasi proses kimia. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang optimasi kolom distilasi ya. Jadi tujuan pembelajaran adalah yang pertama ini memahami konsep dasar optimasi kolom distilasi. Kemudian mengenal fitur ISIS untuk simulasi dan optimasi, kemudian mengetahui tahapan penyelesaian optimasi menggunakan ISIS dan menerapkan teknik optimasi pada studi kasus sederhana. Begini adalah pengantar kolom destilasi, kemudian optimasi dalam operasi kolom destilasi. Jadi optimasi itu ada dua hal ya, yaitu dalam operasi maupun dalam desain. Dan yang kita bahas untuk saat ini adalah dalam hal operasi kolom destilasi. Kemudian kemampuan HISIS dalam optimasi meliputi simulasi steady state dan dinamis, kemudian perhitungan material dan energi balance, kemudian fitur optimizer. Ini fitur optimizer ya. Ini memiliki pemilihan variabel manipulatif dan objektif. Tool yang lain adalah sensitivity analysis, case study, Jaster, dan spreadsheet ya. Baik, variabel penting di dalam optimasi kolom destilasi itu ada dua. Yang pertama adalah manipulatif. Jadi apa yang akan kita manipulasi atau kita rubah bisa berupa reflux ratio, feed tray, kemudian reboiler kolom maupun pressure kolom ya. Sementara objektifnya atau tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kemurnian destilat atau bottom, konsumsi energi minimum dan biaya total operasi. Baik, tahapan dalam menyelesaikan optimasi HESIS itu ada beberapa. Yang pertama, jadi kalau optimasi itu sebenarnya kalau dalam kolom destilasi masuk ke dalam case rating ya. Jadi dalam destilasi itu kita bisa buat dua simulasi, yaitu simulasi desain dan simulasi rating. Kalau simulasi rating artinya eh, feed dan distilat itu eh, relatif diketahui dan spek dari kolom diketahui ya. Kan di sini pertama tahap kita adalah membuat model distilasi sesuai dengan spesifikasi. Jadi komponennya apa, feednya terdiri kondisi feed seperti apa, tekanan, temperatur, komposisi dan sebagainya. Ini kita buat simulasinya, modelnya. Yang kedua kita lakukan validasi model yaitu pastikan konvergen dan hasil yang realistis. Jadi eh, simulasi tahap 1 dan 2 ini adalah simulasi biasa yang digunakan untuk menghasilkan komposisi distilat dan eh, bottom dengan laju produk atau laju alir tertentu. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah konvergen dan dihasilkan aliran produk dan di distilat dan aliran produk di bottom, maka baru kita kemudian menentukan variabel optimasi dan objective functionnya. Jadi apa yang akan diatur dan apa yang menjadi tujuannya. Nah, kemudian kita menggunakan optimizer ini untuk mengatur variabel adjustable variable dan objective function. Baru kemudian kita melakukan optimasi dan kita harus memantau konvergensinya. Jadi kita lakukan analisis hasil optimasi ini kita bandingkan dengan nilai awal sebelum dilakukan optimasi. Baik, ini satu kasus atau satu contoh sederhana. Misalnya suatu campuran ya terdiri dari ini campuran ya, campuran terdiri dari tetrahidrofuran 44% dan sisanya adalah toluen sebanyak 4.000 kilogram. Ya. Nah, ini diumpankan ke dalam kolom distilasi pada temperatur 100 derajat Celcius, 10 derajat Celcius ya maaf, kemudian tekanan 140 kPa. Nah, campuran dipisahkan menjadi produk atas dengan purity atau kemurnian dari tetrahidrofuran adalah 99,5 dan produk bawah dengan kemurnian toluen adalah 94%. Nah, kalau instalasi ini memiliki 10 tray, ini artinya jumlah traynya sudah diketahui. Makanya ini disebut dengan rating ya. Kemudian umpan berada di tray yang kelima. Ya.
10 tray per kilo, berarti ini di tengah-tengah. Kemudian tekanan kondensor dan reboiler masing-masing adalah 104 dan 108 kPa. Ya. Kemudian data harga bahan baku, produk, biaya pendinginan, dan pemanasan ini disajikan pada data berikut. Eh, Biaya umpan itu adalah 0,05 per dolar per kilogram, harga jual taulan murni 0,136 dolar per kilogram, harga jual THF murni adalah 0,33 dolar per kilogram, dan kemudian harga pendingin ya itu adalah 0,471 dolar per kilowatt jam. Dan kemudian harga pemanas adalah 0,737 dolar per kilowatt kali jam. Nah, kita ingin mencari kemurnian THF dan toluen yang memberikan keuntungan maksimal. Ya, jadi ini adalah problem optimasinya adalah maksimasi ya. Pada rentang purity 0,99 sampai dengan 0,999 dan purity tolerant 0,9 sampai 0,99. Nah, objective functionnya apa? Objective functionnya adalah profit. Nah, profit itu apa sih? Profit itu adalah total sales dibagi dengan cost production ya. Nah, dalam hal ini total sales itu adalah harga jual dari THF atau tetrahydrofuran ya. Kemudian ditambah harga jual dari toluen dikurang dengan harga bahan baku, ya ini bahan baku, harga pemanas dan harga pendingin. Nah, tentu satuannya apa? Satuannya adalah harus konsisten ya. Jadi harga jual THF ini adalah berarti dolar per satuan waktu. Jual toluen dolar per satuan waktu. Kemudian harga bahan baku, harga pemanas, dan harga pendingin ini adalah dolar per satuan waktu. Baik, kemudian fluid package-nya kita menggunakan Wilson. Ya. Menggunakan Wilson, artinya ini berbasis koefisien aktivitas di fase cair. Baik, kita akan selesaikan ini dengan Aspen Hysis ya. Jadi kita coba buka Aspen Hysisnya. Ini saya stop dulu. Saya buka Aspen Hysis ya seperti ini. Ini oke. Baik. Tadi dari data kita punya ini ya. Jadi umpannya itu berupa tetrahydrofuran 44% dan toluen sisanya ya. Sisanya. Jadi kita bisa cek di sini. Kita bisa cek di sini. Coba saya kecilkan. Baik, kita pertama memasukkan komponennya ya. Jadi komponennya ada dua, yaitu tetrahydrofuran. Coba THF, coba tetrahydrofuran ya, yang ini. Ada tetrahydrofuran, tetrahifuran, tetrahifuran, ada tetrahydrofuran. Oke, kita pilih tetrahydrofuran yang ini. Kita klik dua kali atau klik add. Kemudian yang kedua adalah toluen ya, toluen, toluen, toluen. Baik, kita sudah punya komponen tetrahydrofuran dan toluen. Kemudian fluid package yang kita gunakan sesuai dengan di soal, yaitu adalah ini ya, Wilson. Ya, sesuai dengan di soal adalah Wilson. Baik, ini kita cek di sini ya. Ini adalah menggunakan Wilson, kemudian kita klik add dan kemudian kita pilih Wilson di bagian paling bawah ya, nomor 2 dari bawah. Kita klik dua kali di sini Wilson, maka akan muncul eh, Activity Model Specification. Artinya apa? Wilson itu adalah salah satu atau termasuk ke dalam kategori sifat kesetimbangan berbasis gamma pi ya.
Gamma P itu apa? Artinya kalau gamma P itu di fase uap, kalau kesetimbangan uap cair, maka di fase uap itu dihitung dengan koefisien fugasitasnya dihitung dengan persamaan keadaan, dan di fase cair koefisien aktivitas dihitung dengan persamaan berbasis gamma ya. Persamaan gamma itu berarti kan koefisien aktivitas, ada Wilson, ada Univac, ada Univac dan sebagainya. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa activity model specification favor model itu adalah ideal. Artinya apa? Campuran antara THF dan toluan itu ketika terjadi kesetimbangan, maka di fase uap itu fugasitasnya didekati dengan persamaan keadaan ideal gitu. Di sini kan sebenarnya ada RK, virial, PR, dan SRK, tapi di sini disebutkan dengan ideal gitu ya. Nah, kemudian di fase cairnya nanti dihitung dengan persamaan Wilson, karena persamaan Wilson itu melibatkan koefisien aktivitas. Nah, konstanta yang dibutuhkan oleh THF dan toluen di persamaan Wilson ya, itu akan otomatis digenerate oleh spin HISIS. Baik, kita sudah lakukan pemilihan fluid package dan di sini sudah biru, maka kita masuk ke simulation ya. Kita klik di simulation bagian simulation. Baik, yang pertama kita masukkan material ya, material stream ini satu, kemudian yang kedua adalah kita masukkan kolom ya. Nah, kolom yang kita gunakan itu adalah distillation kolom atau rigorous kolom ya, bukan shortcut kolom, tapi rigorous kolom. Kita klik yang oke. Baik, ini kita spesifikasi dulu ya, kita tentukan kondisi operasinya. Ini adalah feed ya, feed. Nah, temperaturnya sesuai dengan soal di sini ini adalah berapa ini? Ini ya. Jadi 100 derajat Celcius dan tekanannya itu 140 kPa. Kita masukkan di sini 10 maaf, 10 derajat Celcius, tekanannya adalah 140 kPa di atas satu atmosferik. Kemudian mass flow-nya, total mass flow-nya kita lihat di sini adalah 4.000 kg per jam ya. 4.000 kg per jam kita tuliskan di sini. Nah, kemudian di sini masih kuning ya. Jadi masih kuning dan ditanya tentang komposisinya ya. Nah, sesuai dengan soal itu ya, kita klik di bagian komposisi. Nah, di sini komposisinya itu kita edit, klik edit, kita pilih mass fraction ini, karena berat ya, fraksi berat. Kita pilih mass fraction dan kemudian detail furan itu adalah 44%, berarti di sini kita tulis 0,44. Kemudian sisanya di sini adalah 0,56 ya untuk toluennya. Maka di sini jumlahnya satu dan selanjutnya kita klik OK. Nah, maka di sini otomatis akan berwarna hijau. Baik, kita sudah melakukan spesifikasi fitnya ya. Kita bisa cek di sini fitnya sudah berwarna biru, eh, biru marun ya, biru tua. Temperaturnya 100, kemudian pressurnya 140, molar flow-nya adalah 8,72 kg. Baik, kemudian kita coba spesifikasi di bagian kolom. Kita klik dua kali di bagian kolom ini. Eh, Kemudian kita koneksikan stream feed-nya, kita masukkan feed, ya. Kemudian kita bagian kondensor kita tambahkan key C, key kondensor. Kemudian di bagian reboiler kita tambahkan key reboiler, key reboiler. Kemudian kita menggunakan total kondensor. Di sini produknya bagian atas kita tuliskan sebagai distilat. Distilat. Kemudian di bagian bawah kita tulis sebagai bottom. Ya, produk bottom atau produk bawah. Baik, kemudian defaultnya
jumlah tray-nya adalah 10 di sini. Ya, ini otomatis sudah berisi defaultnya dan kebetulan juga terlihat di sini tray-nya adalah 10, kemudian feed tray-nya di tray yang kelima. Ya, kita cek feed tray-nya di tray yang kelima. Baik, kalau sudah seperti ini maka akan muncul next. Nah, ketika kita klik next, kemudian ini adalah default yang disajikan atau diberikan oleh Spenesis. Kita klik next saja. Nah, kemudian di kondensor, ini ditanya berapa tekanannya, kemudian di reboiler juga ditanya berapa tekanannya. Nah, di sini kita sudah diinformasikan kalau di reboiler, kondensor dan reboiler masing-masing 104 dan 108. Nah, misalkan di sini adalah 104 kPa, dan di sini adalah 108 kPa. Ya, jadi perbedaannya tidak jauh. Baik, kemudian kita klik next. Nah, di sini ditanya optional condenser, temperatur estimate. Jadi, perkiraan temperatur berapa di kondensor, kemudian di sini perkiraan temperatur di reboiler. Nah, karena kita nggak punya datanya, kita klik next saja. Di sini juga kita ditanya tentang berapa liquid rate-nya, volume basis molar, kemudian refraktasinya berapa. Nah, kita juga nggak punya, maka kita klik done saja. Nah, ketika kita klik done, maka di sini masih berwarna merah dan unconvergent ya, atau unconvergent. Nah, kita lihat di sini kita sudah punya kolom distilasi dengan koneksi seperti ini. Ya, jadi di bagian bottom ada bagian distilat dan di sini ada reboilernya. Nah, kita tahu bahwa objective function atau fungsi objektif yang kita miliki itu seperti ini. Nah, ini nanti harus dikaitkan dengan dikaitkan dengan setiap variabel yang ada di kolom destilasi tadi. Ya, baik. Nah, kemudian kita klik dua kali lagi di kolom. Selanjutnya kita untuk melakukan spesifikasi supaya konvergen dan dihasilkan produk, maka kita klik di bagian monitor ya. Klik memonitor. Nah, setelah dimonitor, di sini kan ada reflux ratio, distillate rate, reflux rate, bottom product rate ya. Tadi ini adalah default minimal yang akan disajikan oleh Aspen Basis ketika kita mensimulasikan di kolom distilasi. Baik, data yang kita peroleh dari soal itu adalah kemurnian ya. Jadi di bagian distilat, purity TF adalah 99,5 dan di bagian bawah purity toluene adalah 94,94%. Baik, kita coba spesifikasi di sini. Nah, bagaimana kita menambahkan data itu? Itu mulai kita masukkan dengan add spec. Ya, add spec kita klik, kemudian kita klik di sini ada kolom, ada properti nggak ya? Ya, ya. Kolom komponen fraction kita klik di sini, ya. Karena berupa purity itu berarti kan fraksi ya. Kita klik di sini, kemudian kita klik add spec. Ya. Nah, di sini akan muncul komponen fraction. Komponen apa? Nah, kita tuliskan di sini adalah eh, THF purity. Ya, purity. Kemurnian THF di state berapa? Kita cek di sini. Karena THF itu berada di distilat, maka dia berasal dari kondensor. Ya. Kemudian basisnya apa? Basisnya di sini kita menggunakan mass fraction, bukan mole fraction ya, karena berat. Base-nya ada liquid, kemudian spec value-nya berapa? Spec value-nya adalah 0,995. Ya, 99,5 atau 0,995. Komponennya apa? Komponennya adalah tetrahydrofuran. Nah, kemudian setelah oke, kita close. Ya, ini pastikan state, kemudian kita close. Maka di sini akan muncul. Ya, di sini akan muncul nilai THF purity 0,995. Baik, kemudian yang kedua adalah kita menspesifikasi toluen di bagian bawah. Ya, kita tambahkan spec, kemudian kita masukkan klik bagian kolom komponen fraction.
kemudian kita add spec, ya. Sama, ini adalah toluene purity, toluene purity, ya. Kemudian karena toluene itu di produk bawah, maka kita ambil dari reboiler, ya. Reboiler, kemudian flow basisnya adalah mass fraction, paste-nya adalah liquid, spec value-nya adalah 0,94 atau 94%. Nah, komponennya apa? Di sini harus dipilih komponen adalah toluene. Ya. Baru kita close. Baik, di sini sudah ada. THF purity adalah 0,995 dan toluene purity adalah 0,94. Baik, eh, di sini eh, di degree of freedom-nya itu sebenarnya sudah nol, ya. Cuma di sini unconvergent. Kenapa? Karena degree of freedom-nya bukan yang kita pilih, ya. Jadi degree of freedom itu adalah suatu apa ya, suatu istilah yang menyatakan eh, tingkat kebebasan variabel yang bisa kita pilih. Jadi kalau misalnya biasanya kan degree of freedom itu juga dikaitkan dengan jumlah persamaan dan variabel yang tidak diketahui, ya. Kalau secara umum, ketika jumlah variabel yang tidak diketahui itu sama dengan jumlah persamaan, maka degree of freedom-nya nol, kan. Kalau nol berarti bisa diselesaikan secara simultan. Tapi kalau misalnya degree of freedom-nya itu tidak nol, tapi misalkan satu, atau misalkan ada tiga variabel yang tidak diketahui dan hanya ada dua persamaan yang diketahui, maka berarti degree of freedom-nya adalah satu. Kalau degree of freedom adalah satu, berarti dia tidak bisa diselesaikan secara simultan persamaannya itu, maka yang muncul adalah problem optimasi. Jadi problem optimasi itu biasanya eh, degree of freedom-nya dia tidak nol, minimal satu atau lebih. Baik, nah kita hilangkan kembali ke sini, ya. Kita hilangkan checklist di bagian aktif ini untuk reflux ratio dan distillate rate. Baru kemudian kita checklist bagian THF purity diaktifkan di sini. Baik. Maka secara otomatis akan melakukan kalkulasi atau perhitungan, ya. Perhitungannya kemudian di sini ditunjukkan oleh sudah konvergen dan kita bisa cek nilainya, ya. Nilai dari masing-masing parameter itu ada di sini, yaitu reflux ratio-nya 1,2, distillate rate 22,52, satuannya di kilogram mol per jam, kemudian reflux rate-nya juga ada di sini 27,31, bottom rate-nya 26, purity, THF dan toluene purity ada nilainya di sini. Baik, eh, kita close di sini, ya. Kita close. Nah, kemudian kita lihat ini adalah kolom distilasi yang baru kita simulasikan, ya. Yang baru kita simulasikan. Nah, berikutnya bagaimana kita melakukan optimasi, ya. Bagaimana kita melakukan optimasi sesuai dengan soal yang disajikan di sini. Jadi yang ingin kita optimasi adalah bagaimana kita memaksimalkan keuntungan dengan merubah eh, purity dari THF maupun toluene, ya. Baik, kita kembali ke Aspen-Hayes. Nah, eh, di sini ada di bagian toolbar ini ada optimizer, ya. Jadi ini adalah optimizer tool. Kalau kita ingin melakukan optimasi, maka kita klik optimizer tool di sini. Kemudian kita eh, di sini, ya, di sini ada configuration, ya. Jadi ketika kita klik akan muncul configuration, yaitu optimizer configuration. Atau data modelnya apa? Original, Hyprotech, SKP. SKP kita sudah pelajari di optimasi sequential quadratic programming, ya, dan sebagainya. Ini adalah metode-metode atau model-model yang digunakan untuk menyelesaikan problem optimasi. Kemudian di sini ada variabel, ada function, ya, kemudian ada parameter, ada monitor dan sebagainya. Baik, eh, jadi yang ingin kita gunakan adalah kita klik spreadsheet, ya. Kita klik spreadsheet. Jadi variabel
yang ingin kita eh, nyatakan atau kita melakukan kalkulasi itu ke dalam bentuk spreadsheet. Nah, kita setelah kita klik spreadsheet di sini juga ada ya, jadi ada connection, parameter, formula, spreadsheet, calculation order dan sebagainya. Nah, kita menggunakan yang spreadsheet ya. Kita klik spreadsheet di sini. Oke. Klik spreadsheet di sini. Jadi ini tampilannya seperti di Excel ya. Jadi ada kolom ya, A, B, C, D, kemudian ada baris 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ya. Baik. Nah, di sini ada variabel yang harus kita input secara manual, tapi ada juga variabel yang kita bisa import dari unit operation yang kita tinjau ya. Jadi pertama kan kita harus tahu eh, variabel-variabel yang akan kita gunakan ya. Nah, apa variabel yang kita ingin kita gunakan? Yang pertama adalah di sini ada eh, biaya umpan ya. Kita lihat kalau kita berdasarkan profit, maka profit itu adalah harga jual THR. Kalau harga jual itu berarti apa sih? Ya, harga jual itu kan berarti jumlah produk yang dihasilkan dikali harga jual dikali kemurnian ya, dikali dengan kemurniannya. Kemudian harga jual toluen juga sama. Jadi jumlah produk toluen dikali harga jual toluen. Jadi harga jual itu adalah harga jual produk dolar per satuan kilogram per satuan massa dikali dengan harga jual dolar per satuan produk ya. Produk itu berarti massa per satuan waktu. Kemudian harga jual berarti dolar per satuan massa dan kemurnian. Ya. Maka satuannya itu semuanya ini harus konsisten. Baik, kita mulai. Kemudian kita mulai dari eh, produk ya. Jadi dari produk eh, dari produk dulu. Pertama eh, produk THF ya. THF produk THF. Kemudian purity THF, THF ya. Kemudian produk toluen. Kemudian purity toluen. Toluen ya. Kemudian eh, beban kondensor. Ini beban kondensor. Kondensor ya. Toki C. Kemudian beban reboiler. Itu adalah QR. Ya, QR. Baik. Ini adalah variabel-variabel yang harus kita siapkan untuk optimasi. Nah, kemudian kita juga punya namanya harga jual, eh, yang terakhir fit ya, umpan, umpan atau fit, fit, umpan, fit. Hmm. Baik, harga produk THF ya, harga produk THF, kemudian harga produk toluen, kemudian biaya pendinginan, kemudian biaya pemanasan,
kemudian biaya bahan baku. Kemudian eh, yang ini adalah profit ya, oke profit. Jadi berikutnya adalah profit. Profit. Baik, produk THF ya. Jadi produk THF itu kita tahu berada di di kolom distilat ya, produk distilat. Nah, kita klik di sini. Kita klik kanan di sel B2, sel B1, klik kanan. Kemudian klik add import ya, klik add import. Nah, kemudian eh, karena produknya itu adalah di distilat ya, kita klik distilat di sini. Ya, klik distilat. Nah, kemudian eh, berupa apa dia? Nah, distilat itu berupa mass flow. Nah, kita cari yang mass flow. Nah, ini mass flow. Nah, baru di sini mass flow distilat, kita klik dan tuh. Nah, kemudian purity-nya berapa? Nah, purity-nya juga kita bisa klik di sini ya, di di sel B2 kita klik kanan, kemudian kita klik add import. Nah, di sini kita di distilat kan nggak muncul ya apa purity. Nah, purity kita ambil dari T100. Klik T100, kemudian di sini ada nggak feed molar mass fraction ya, feed stream atau feed stream mass fraction. Oke, eh, kalau nggak ada berarti di product stream ya. Jadi product stream mass fraction. Product stream mass fraction dalam hal ini di destilat. Dalam ini adalah tetrahidrofuran. Kemudian kita klik ini, kemudian klik dan ya. Nah, di sini akan muncul 0,995. Kemudian produk toluen. Nah, produk toluen ini kita klik di sel B3, kemudian kita klik kanan bisa di sel B3, kemudian klik klik add ya. Saya ulangi, kita klik kanan di sel B3, kemudian di sini kita klik add import, klik kiri ya, import. Nah, kemudian kita klik bottom ya, karena taulen itu berada di produk bottom. Baru kemudian yang kita pilih adalah mass flow ya, laju alir massanya berapa, karena produknya adalah berat ya. Kita klik ke kanan, kita setelah klik mass, kita klik kanan, kemudian kita klik done gitu. Maka di sini akan muncul nilainya. Kemudian purity tolerance juga sama, kita klik di B, di sel B4 kita klik kanan, kemudian kita klik add input variable, kemudian kita klik di T100, kita cari produk komponen composition stream ya, atau product stream mass fraction. Ya. Klik di sini, product stream komponen mass fraction di bottom kita klik, kemudian kita klik toluen purity-nya, kemudian kita klik ke kanan ini, kemudian kita klik dan ya. Maka di sini purity-nya akan muncul. Baik, kemudian beban kondensor di B5, sel B5 kita klik kanan, kemudian kita klik add input variable. Kemudian di sini ada key C ya, key C. Kita langsung key C. Nah, kemudian satuannya apa? Power ya. Satuannya adalah power, yaitu kilowatt. Kilowatt, kita klik kilowatt, kemudian kita klik tanda panah ke kanan, kemudian kita klik done. Maka otomatis di sini akan muncul nilai dayanya, wattnya. Ini kan sebenarnya kilojoule per detik ya. Jadi energi persatuan waktu. Nah, kemudian beban reboiler juga sama. Jadi di sini kita klik kanan, kemudian kita add import, kemudian kita klik QR, kita klik power, kemudian kita klik
tanda panah ke kanan, kita klik dan. Dan maka akan muncul juga. Nah, yang terakhir adalah fit. Fit sama, kita klik kanan. Kemudian add input variable. Kemudian kita klik fit di sini ya. Fit. Kemudian satuannya adalah mass flow. Ya, mass flow. Kita klik ini, kemudian kita klik tanda panah ke kanan, kita klik dan. Oke. Nah, kita lihat bahwa eh yang hitam ini adalah yang dihitung berdasarkan simulasi, sementara yang biru ini adalah yang kita input ya. Jadi fit itu kan di input ya, di input. eh jadi ini variabel yang terkoneksi nanti ketika kita ingin melakukan optimasi. Baik. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan harga-harga yang di sebelah kanan ini. Pertama adalah harga produk THF ya, harga jual produk. Ini harga jual produk lah ya. Harga jual produk THF, kemudian ini adalah harga jual produk Toluen ya, biar biar jelas. Baik, eh, berapa harga dari harga jual produk THF? Kita cek di sini harganya THF itu adalah 0,333 ya. Jadi kita masukkan di sini, ini adalah 0,333 ya. Teng. Satunya dolar per kilogram. Harga jual toluen di sini harga toluen itu adalah 0,136 ya. Sini kita buat 0,136 dolar per kilogram. Nah, kemudian biaya pendinginan. Biaya pendinginan kita ambil dari sini 0,471 ya. 0,471 ya kilo dolar per kW per jam. Nah, kemudian biaya pemanasan adalah 0,737. Panas ya. Pemanasan 737 ya. 0,737. Nah, selanjutnya harga bahan baku ya, harga umpan atau bahan baku adalah 0,05 ya. 0,05 ya. 0,05 ya, murah. Baik, kita sudah memasukkan parameter-parameter yang akan kita gunakan di dalam objective function atau profit. Nah, sekarang profit itu apa? Nah, sekarang profit kita lihat di sini harga jual THF ditambah harga jual toluen. Harga jual THF berarti produk THF dikali ya harga jualnya dikali purity-nya karena ini adalah harga murninya gitu. Jadi kita harus kalikan dengan purity gitu. Harga jual toluen berarti jumlah produk toluen dikali harga jual toluen dikali purity. Harga bahan baku berarti jumlah feed dikali dengan biaya bahan baku. Harga pemanas berarti eh, harga pendinginan dikalikan beban pemanasan dan harga pendinginan adalah eh, beban pendinginan dikali dengan biaya pendinginan. Baik, kita coba tuliskan di sini profitnya. Nah, ini kita kalau di Excel itu bisa kita linkkan ya. Jadi kita tuliskan kemudian kita linkkan. Tapi di sini kita nggak bisa. Jadi harus ditulis satu persatu. Misalkan begini, kita klik sama dengan pertama eh, harga jual dari THF yaitu jumlah produk THF ya nggak bisa kan di sini kalau diklik kan. Maka kita tuliskan di sini adalah B ya B1 ya dikali dengan D D1 ya dikali dengan purity-nya yaitu B2 ditambah eh, jumlah produk toluen. Produk toluen adalah B3 ya B3. Jadi nanti perkalian itu antara B dan D saja. Dikali dengan harga jual dari toluennya adalah D3, D3 dikali dengan purity-nya yaitu B4. Ya. Nah, ini dikurang dalam kurung eh, apa di sini? Di sini adalah harga bahan baku. Baik. Harga bahan baku. Oh, ya. Jadi harga bahan baku itu apa? Harga bahan baku itu berarti
B apa jumlah bahan bakunya dalam hal ini adalah B7, B7 dikali dengan biayanya. Biayanya adalah 0, eh oh, 0, biayanya adalah D7 ya, D7 ditambah harga pendinginan. Biaya pendinginan yaitu beban kondensornya adalah B5, B5 dikali dengan D5, D5 ditambah dengan biaya pemanasan yaitu beban reboiler yaitu berada di B6, B6 kemudian dikali dengan D6. D6 ya, D6 ya sudah ya. Maka di sini akan muncul ya profitnya itu 11,04 kW gitu ya. Nah, eh, jadi kita hilangkan satuannya ini ya karena profit itu bukan kW ya. Profit itu mestinya kan dolar per satuan waktu ya atau dolar lah gitu. Nah, kita rubah di sini unitless ya. Unitless ya unitless. Ini sebenarnya kita bisa banyak ya, bisa macam-macam ada unitless, vapor temperatur dan sebagainya. Maka kita pilih yang unitless. Baik, ini adalah profitnya ya. Ini adalah profitnya. Nah, kita sudah buat profit. Nah, kemudian ini muncul formulanya adalah di sini. Resultnya ada 11 tadi. Ya, kemudian kalau kita lihat di bagian parameter itu seperti ini, nomor kolom sekian, terus sekian, kolom sel di itu ada sekian, sebagainya. Ya. Nah, ini juga ada seperti itu. Baik, eh, saya kecilkan ini. Saya close bagian ini. Ya, ini nanti bisa dicek di spreadsheet-nya. Kita close dulu. Nah, baik. Eh, nah, fungsi optimasi di mana? Fungsi optimasi itu adanya di sini ya. Jadi, kalau tadi kan kita klik spreadsheet akan muncul ya. Kita klik spreadsheet akan muncul sheet ini ya, di spreadsheet ini. Nah, kita close dulu. Nah, kita kembali ke optimizer-nya. Nah, di optimizer itu ada function di sini. Configuration, variable, ada function. Nah, function itu di sini adalah cell-nya. Cell berapa yang akan kita maksimalkan atau minimalkan? Kita klik di sini. Ya, kita eh, baik sebelumnya ada variabel ya. Oh ya, sebelumnya kita klik di sini. Ada parameter yang belum kita isi. Atau formula yang belum kita isi. Kita cek dulu ya. Oke, sudah semuanya. Kita close. Kemudian di optimizer ya. Baik, di function ini kan kita ingin apa ya, melakukan optimasi. Kita bisa pilih sel sel berapa yang akan dioptimasi. Nah, kita bisa cek dari sel tadi. Kemudian current value-nya berapa gitu. Current value-nya berapa. Nah, sebelum itu tapi kita harus masukkan variable dulu ya. Jadi adjusted variable kita tambah di sini add ya. Di variable ini kita harus tambahkan variable yang diadjustkan tadi kita ingin eh, memaksimalkan keuntungan dengan cara melakukan atau adjustment terhadap purity ya. Jadi purity inilah yang kita akan adjust dulu dan kita pilih purity itu dari variable. Baik kita klik add. Nah, kita klik add, variabelnya adalah purity ya. Nah, kita purity di sini nggak muncul langsung, kita klik di T100. Nah, di 100 itu kita masuk ke spec value ya. Nah, spec value ada dua di sini. Ada bottom product dan sebagainya. Nah, kita masukkan ke THF purity, kemudian kita select. Nah, kita select. Maka otomatis di sini akan muncul nilai current value adalah 0,995 ya.
current value adalah 0,995. Nah, kemudian yang tolen juga sama, kita klik add, kemudian kita klik di T100, kita klik di spec, ya, kita klik solvent purity, kemudian kita klik select. Nah, maka otomatis di sini akan muncul juga current value, ya, current value untuk toluen. Baik. Nah, karena kita ingin mengoptimasi dalam rentang ini, ya, jadi kalau toluen adalah 0,9 sampai 0,99 dan THF adalah 0,99 sampai 0,999, maka di sini kita rubah. Ya, di sini kita rubah. Di lower bound ini adalah 0, kalau yang THF adalah 0,99, sementara bagian atas adalah 0,999. Sementara di sini adalah 0,9 dan di sini adalah 0,99. Nah, artinya apa? Artinya optimasi yang akan dieksekusi itu dibatasi pada rentang ini, ya, 0,99 dan 0,999. Dan untuk eh, toluennya adalah 0,9 dan 0,99. Artinya apa? Ini kan suatu pertanyaan adalah berapa sih kemurnian toluen dan kemurnian THF yang menyebabkan atau yang bisa menyebabkan atau yang bisa memberikan keuntungan eh, eh, operasi itu maksimal, ya. Nah, ini kita sudah pilih, ya, kita sudah tentukan just eh, variable variable yang di just, dan kita kembali ke function. Nah, di function kita tahu tadi di spreadsheet itu sel dari apa, profit itu adalah di sel D8, ya, di D8. Maka kita pilih di sini D8 paling bawah. Kemudian di sini nilainya masih kosong. Maaf, nilainya eh, current value adalah 11 gitu. Nah, karena profit kita ingin maksimalkan. Kita ingin maximize, ya. Kita ingin melakukan maximize. Nah, kita lihat di sini nilai current value adalah 11,044. Kemudian di sini constraint function. Constraint functionnya tidak ada, ya, karena dalam soal itu tidak diberikan constraint-nya, ya. Tidak ada di sini. Oke. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita pilih sel yang akan dimaksimasi di 8, current value atau nilai saat ini diketahui, kita klik start. Ya, kita klik start. Maka akan terjadi proses perhitungan dan kemudian nilai akhir adalah 70,0 sekian, ya. Baik, artinya apa? Kita lihat variabelnya, eh, nilainya, parameternya yang di spreadsheet tadi, ya. Spreadsheet tadi, ya. Jadi eh, kita lihat di spreadsheet ini kemurnian dari THF dan kemurnian dari toluen yang memberikan profit maksimum sebesar 70, ya, itu masing-masing adalah 0,99 dan 0,940503, ya. Tadi kan kita isi awal dari THF kemurniannya adalah 99,5 atau 0,995 gitu. Sementara kalau purity dari toluene tadi adalah 0,94 gitu. Nah, sementara telah dilakukan optimasi, maka yang memberikan profit maksimum kemurniannya adalah ini. Ya, jadi cukup di 0,99 dan ini 0,94. Ya, ini tuh sudah cukup memberikan kemurnian. Nah, kalau kita lihat memang selisihnya berapa sih? Selisihnya adalah 0,005 gitu. Tapi dalam konteks kolom legislasi 0,005 itu signifikan memberikan perubahan terhadap profit, ya, yang dari 11 kemudian menjadi 70. Baik, mahasiswa sekalian, barangkali itu eh, eh, bagaimana kita memanfaatkan SPNSIS untuk proses optimasi, ya. Nah, kalau optimasi ini maka akan merubah kondisi kolom, ya. Maksudnya kondisi kemurnian kolom dan sebagainya. Nah, kita lihat, coba kita close ini, kemudian kita kembali ke kolom, ya. Kita klik 2 kali di kolom, kemudian kita klik di performance, ya. Performance.
Kita lihat profil kolom ya, kolom profil. Kemudian kita lihat kemurniannya. Ini adalah temperaturnya. Kemudian kita juga bisa lihat eh, plot itu berupa komposisi ya. Komposisi. Ya kita bisa eh, mana plotnya mana view graph maaf, view graph ya. Ini komposisinya seperti ini. Komposisinya seperti ini. Ya, jadi kemurniannya bisa kita cek lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ingin lihat profil dari apa ya composition tadi sudah muncul ya. Composition bisa langsung di graph-nya, di apa di grafiknya, ini composition-nya, mole fraction ya dalam bentuk mole fraction. Ya, baik, Mas sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dicoba eh, sendiri dan ketika ada kesulitan bisa dikonsultasikan dengan saya. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.